Halo, jumpa lagi di Amanu Channel. Sesuai janji saya di video saya sebelumnya bahwa kali ini saya akan membuat video yang berisi tips-tips bagaimana cara mendapatkan beasiswa di luar negeri. Namun sebelum itu, bagi yang sebelum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Kita akan lanjutkan. Bersekolah atau kuliah di luar negeri adalah impian bagi banyak orang. Namun sayangnya masih banyak yang menganggap biaya belajar di luar negeri itu mahal dan prosesnya tidak mudah. Padahal banyak sekali beasiswa sekolah di luar negeri yang tak perlu mengeluarkan biaya pribadi yang besar, bahkan gratis. Sebenarnya ada banyak beasiswa luar negeri yang tersedia. Kuncinya, kamu harus lebih giat untuk mencari informasi. Jangan sampai gara-gara tidak dapat cukup informasi dan beralasan biaya pendidikan yang mahal, malah menghambatmu sekolah di luar negeri. Banyak keuntungan yang bisa didapat jika bersekolah atau kuliah di luar negeri. Antara lain, bisa belajar mengenai pendidikan di luar negeri, baik ilmu maupun metodenya. Memperkuat kemampuan bahasa asing, menemukan minat atau ketertarikan yang baru. Memperluas jaringan pertemanan, bahkan peluang karir, dan bahkan menambah pengalaman hidup. Keuntungan itulah yang membuat orang tertarik menempuh pendidikan ke luar negeri. Mengingat itu semua, persaingan antar pendaftar tentu menjadi ketat, sehingga jangan menyepelekan peluang beasiswa yang tersedia demi memperoleh peluang emas tersebut. Berikut cara mendapatkan beasiswa luar negeri dengan mudah. Yang pertama, cari dan lakukan riset beasiswa luar negeri. Jangan malas untuk mencari beasiswa luar negeri, karena sebenarnya hanya kamu yang bisa menemukan beasiswa yang sesuai cocok untuk diri sendiri. Mendapatkan beasiswa luar negeri sama dengan menentukan nasib untuk masa depanmu. Lakukan riset ke semua beasiswa yang ditemukan dan pelajari seluk-beluk prosedur dan prasyaratnya. Semakin banyak beasiswa yang dapat ditemukan, memungkinkan kamu menemukan beasiswa luar negeri yang tepat. Perlu diketahui, terdapat banyak jenis beasiswa yang ditawarkan, seperti beasiswa yang didanai pemerintah, organisasi, universitas, kajian disiplin ilmu tertentu, dan sebagainya. Penting untuk mencari tahu jenis beasiswa untuk mendapat kecocokan dengan disiplin ilmu yang kamu daftar. Berwaspadalah terhadap perjanjian-perjanjian kontrak beasiswa, karena ada beberapa oknum yang memanfaatkan beasiswa luar negeri untuk modus penipuan. Untuk menghindarinya, diskusikan masalah tersebut kepada dosen atau guru kalian, dan mintalah rekomendasi mereka mengenai beasiswa luar negeri. Yang kedua, tetap belajar dan perluas ilmu. Setelah kamu mencatat daftar beasiswa luar negeri apa saja yang diinginkan, kamu juga harus memperluas pengetahuan umum, serta dalami bidang ilmu atau jurusan yang ingin didaftar. Hal ini wajib sebagai cara mendapatkan beasiswa di luar negeri. Perbanyak membaca dan berdiskusi untuk berjaga-jaga jika ada beasiswa luar negeri yang mewajibkan pesertanya mengikuti tes kemampuan dasar, supaya kamu tidak akan kewalahan menghadapinya. Selanjutnya, asah juga kemampuan bahasa asingmu. Kecakapan bahasa asing sudah menjadi salah satu syarat mutlak untuk melanjutkan beasiswa luar negeri. Umumnya, tes bahasa yang digunakan adalah Test of English as Foreign Language dan International English Language Testing System. Semakin tinggi skor kemampuan bahasa asingmu, memperbesar peluangmu melenggang masuk sekolah atau universitas impian kamu. Bahasa bukan sekedar syarat pendaftaran saja, tetapi menjadi bahasa pengantar kegiatan belajar, sekaligus sebagai alat komunikasi sehari-hari jika kamu berhasil mendapatkan beasiswa luar negeri. Yang ketiga, jangan ragu menghubungi penyelenggara beasiswa. Selain melalui internet, tak ada salahnya untuk menghubungi penyelenggara beasiswa secara langsung,
Selain itu, dengan menghubungi mereka, kamu bisa memperoleh berbagai manfaat sekaligus, yakni menunjukkan kamu menaruh minat besar atas beasiswa yang kamu daftar, memberikan kesan bahwa tak takut melakukan inisiatif, dan sebagai cara untuk membuatmu berada dalam radar mereka. Yang keempat, buat CV yang kreatif. Jika kamu diminta untuk mengirimkan kurikulum vitae atau CV, buatlah CV semenarik mungkin. Kamu bisa menuangkan kreativitasmu ke dalam CV, namun tetap sesuaikan dengan format yang dikehendaki universitas atau sekolah yang kamu tuju. Tak cuma perihal desain, CV juga harus bersifat informatif, supaya asesor mudah mengenal dan menilai dirimu. Sebaiknya sebelum membuat CV, kamu bisa mencari tahu terlebih dahulu format CV yang sesuai untuk kebutuhan pengajuan beasiswa sekaligus kepribadianmu. Yang kelima, aktif dan perbanyak portofolio. Meski nilaimu sudah tinggi dan memenuhi standar persyaratan beasiswa, atau CV sudah didesain semenarik mungkin, itu semua belum pasti menentukan apakah dapat dengan mudah memperoleh beasiswa yang diinginkan. Sebaiknya sebelum mengejar beasiswa, kamu juga memperkaya portofolio di dalam CV dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti organisasi sekolah atau kampus, aktif mengikuti perlombaan, dan seminar-seminar. Selain itu, bisa juga kegiatan di luar kampus seperti berwirausaha, menjadi relawan, dan sebagainya. Tapi jangan sampai kesibukan tersebut mengganggu nilai dan menyita waktu sekolah kamu. Yang keenam, belajar menulis esai. Sebenarnya beberapa lembaga yang memberikan beasiswa luar negeri tidak mewajibkan pelamarnya menulis esai sebagai syarat mendapatkan beasiswa. Akan tetapi, jika kamu melampirkan esai di dalam portofolio, tentu akan mendapat nilai lebih. Esai bisa berisi pengalaman menonjol apa yang pernah dilakukan, kehidupan dan aktivitas kampus yang dijalani, dan jangan lupa beri argumen kuat mengapa kamu pantas mendapatkan beasiswa itu. Yang ketujuh, perbaiki gaya bicara. Proses penyaringan beasiswa luar negeri memiliki tahap yang berbeda-beda. Setelah berhasil lolos tahap administrasi, biasanya tahapan selanjutnya adalah interview atau tes wawancara. Di tahapan ini, kamu akan berhadapan langsung dengan banyak pihak. Tak sedikit orang yang gagal pada tahap ini karena grogi atau kurang percaya diri. Oleh karena itu, sebelum menjalani tes wawancara, sebaiknya kamu perbanyak latihan berbicara yang benar agar terbiasa dan tidak kaget. Bekali juga dirimu dengan informasi tentang bidang studi yang kamu pilih, sehingga kamu bisa memberikan jawaban yang matang atas pilihan jurusan. Pada akhirnya yang paling penting adalah fokus, luangkan waktu, curahkan tenagamu, dan ikuti langkah di atas sebagai cara mendapatkan beasiswa luar negeri. Jangan takut mencoba, dan jangan hanya bergantung pada satu beasiswa. Sebar sebanyak mungkin, dan yakinlah bahwa kamu bisa mendapatkannya. Itulah tadi tips-tips bagaimana cara kita bisa mendapatkan beasiswa kuliah atau sekolah di luar negeri. Terima kasih telah menonton channel ini. Bye-bye.